Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini gue mau bahas bukan dua grup awal ya, match day kedua pertandingan grup A dan juga grup B. Kita bahas dulu dari grup A, itu ada dua pertandingan Senegal menghadapi Qatar. Itu yang pertama, Senegal bisa menang 3-1. Gue nonton ya 45 menit ya, praktis babak pertama doang gue nonton. Dan memang ya, gue boleh jujur ya, gue rasa Qatar ini benar-benar nggak niat menang. Sesimpel itu, mereka nggak niat untuk meraih kemenangan, mereka hanya ya istilahnya numpang tenar aja di sini. Yang penting mereka tuan rumah, mereka dipantau oleh negara-negara lain, mereka bisa menghadapi negara-negara lain dari luar Asia. Sesimpel itu. Sisanya benar-benar menyedihkan ya, menyedihkan Qatar. Dan dengan kekalahan ini, Qatar sudah pasti tidak akan lolos dan menjadi tuan rumah pertama yang dalam sejarah yang tidak lolos fase grup. Ya, bukan hanya kemarin memecahkan rekor menjadi tuan rumah pertama yang meraih kekalahan di laga debut, tapi menjadi tuan rumah pertama juga yang tidak lolos di fase grup. Selamat untuk Qatar. Ya, sangat layak tidak lolos. Simpel itu. Pertandingan kedua itu ada Belanda berhadapan dengan Ekuador. Ya, Belanda main dengan 3-5-2. Sebenarnya formasi rada-rada mirip seperti kemarin ya. Cuman ada beberapa pemain yang dirotasi seperti Timber dimainkan di pertandingan kali ini menggantikan De Ligt. Di tengah Cop Miners bermain bersama dengan Frankie De Jong. Di kiri tetap Daley Blind. Di belakang Bergwijn dan juga Gakpo itu adalah Klaassen. Ya, Ekuador tetap mengandalkan Ener Valencia seperti biasa. Ya, bermain dengan 3-4-3 sama sebenarnya. Bagaimana jalan pertandingan? Belanda dapat gol cepat di menit 6, which is a good goal menurut gua, kerjasama yang cukup bagus dan finishing yang luar biasa dari Cody Gakpo, mencetak 2 gol dari 2 pertandingan awal fase grup. Cukup bagus bagi seorang pemain muda. Tapi habis gol tersebut, Ekuador yang ambil alih. Mereka yang mengurung pertahanan Belanda. Ya, kelihatan bahwa Ekuador bisa sekali untuk menemukan celah di lini pertahanan Belanda, dan Belanda nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah terjadinya gol, Belanda itu mainnya amburadul, ya jelek, minta ampun. Keluar dari tekanan aja nggak bisa, passing aja nggak bisa. Ya, beruntung Ekuador finishingnya jelek di babak pertama. Mereka tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Masuk babak kedua, Depay langsung masuk kan? Enggak, sebelum babak kedua dulu. Ada gol yang dianulir dari Ekuador. Memang itu menghalangi pandangan kiper sehingga dianggap offside ya, kalau nggak salah di offside dan juga foul juga karena menghalangi kiper. Tapi wasit kan nggak cek VAR dan VAR tidak menunjukkan ya, dan menurut gue itu sah-sah aja seperti pada saat pertandingan Portugal, di mana kalau wasit sudah yakin dan itu memang sudah kelihatan sangat-sangat tepat keputusannya, nggak ngapain lo harus cek VAR. Ngerti nggak? Ngapain VAR itu harus mengintervensi? Tugas VAR itu kan untuk membantu, bukan untuk mengkontrol semuanya. Enggak. Dia hanya untuk membantu. Jadi ya, yang terjadi pada saat kemarin Belanda itu ya sama dengan kejadian Portugal. Jadi menurut gue tidak ada salahnya sama sekali. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang Portugal kemarin bayar wasit, ya itu orang-orang mungkin sarap. Sesimpel itu. Terus babak kedua, Depay masuk gantiin Bergwijn, dan Bergwijn juga nggak jalan. Babak pertama itu semua nggak kelihatan. Sesimpel itu. Karena memang setelah cetak gol, Belanda itu benar-benar mainnya nggak banget. Mereka passing aja nggak bisa. Depay masuk, apa yang berubah? Nggak ada yang berubah. Bahkan Ekuador justru bisa cetak gol di menit 50, ya 49, 50. Ener Valencia bisa cetak gol. Ya, dan setelah itu mereka dapat mistar bahkan. Ya, mereka dapat mistar, dapat beberapa peluang counter. Beruntung banget kalau gue bilang Belanda ini nggak kalah. Ya, Noppert mainnya luar biasa, melakukan cukup banyak save, dan bukan hanya cukup banyak, ketiga save, tapi krusial save-nya itu. Ya, ada tendangan Ener Valencia di tepis pada udah ke pojok karena Noppert ini memang tinggi. Posturnya itu 2 meter lebih. Ya, jadi kalau secara overall apakah Belanda layak imbang aja, menurut gua enggak. Harusnya Ekuador bisa meraih kemenangan. Tapi inilah sepak bola di mana Ekuador
kurang beruntung menurut gua. Dan ya ini seperti yang gue bilang di match pertama, Belanda boleh boleh aja mereka menang lawan Senegal, tapi secara permainan itu enggak banget ya. Dan mereka tunjukkan di pertandingan kali ini setelah gol nggak ada sama sekali peluang yang bisa mereka ciptakan. Dan kalau dari dua pertandingan awal, gue rasa Senegal dan Ekuador jauh lebih bermain bagus daripada mereka. Walaupun nggak Ekuador sama Senegal pun nggak perfect, tapi dibandingkan Belanda dengan squad yang dimiliki kapasitas, Belanda menurut gue nggak layak lolos grup. Sesimpel itu. Terus kita ke grup B, Iran Wales. Iran menang 2-0. Gue nonton 60 menit kalau nggak salah. Dan gue lihat memang Iran ngelawan ya di pertandingan kali ini. Iran bangkit. Ya setelah mereka dibantai habis-habisan mereka bangkit. Dan gue lihat Wales ini nggak ada perkembangan dibandingkan pertandingan pertama mereka melawan USA. Mainnya itu apa ya, gue bilang nggak layak ini tim benar masuk masuk Piala Dunia. Ya lu punya pemain seperti Gareth Bale ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Dan gol Iran itu kan di menit-menit terakhir, menit 98 dan menit 90 101 bahkan ya, walaupun setelah Wales mendapatkan kartu merah ya. Kipernya Hennessy itu mendapatkan kartu merah, sangat layak kartu merah by the way. Dan Iran membuktikan bahwa mereka punya fight ya, mereka masih mau berada di grup masih mau berada di Piala Dunia. Dan memang secara poin mereka ini sedang berada di peringkat 2, jadi which is good untuk Iran dan mereka bangkit. Dan partai hidup matinya nanti mereka melawan USA. Gua rasa masih punya peluang untuk Iran dan masih sangat terbuka untuk Iran. Wales ya berat berat banget Wales. Terus pertandingan selanjutnya Inggris lawan USA. Ini juga sama persis seperti Belanda. Gue bilang di pertandingan pertama mereka menang telak, tapi gue bilang masih banyak PR. Mereka bisa kebobolan dengan Iran, itu pun ada yang kena mistar. Secara permainan pun mereka nggak menunjukkan penampilannya solid. Dan terbukti di pertandingan kali ini lawan USA mereka kesulitan, benar-benar mainnya itu jelek banget. Sterling, padahal starting line up itu sama loh, sama persis, tidak ada yang diubah, tapi secara permainan jauh 180 derajat. Harry Kane, Sterling, Mount dan juga Saka nggak bisa ngapa-ngapain. Bellingham juga jelek mainnya, diganti menit 68. Justru yang paling bagus menurut gue Harry Maguire mainnya. Ya, dia sangat solid di lini belakang karena USA juga lebih banyak menyerang daripada Inggris. Ya, beruntung ada tendangan dari Christian Pulisic yang membentur Mister. Kalau enggak udah 1-0, USA bisa menang. Ya, jadi praktis masuknya Jack Grealish juga nggak ada efek. Anderson juga susah. Rashford juga nggak bisa memberikan kontribusi. Ya, jadi grup ini masih terbuka. Ya, gue mau recap. Grup A itu Belanda peringkat 1, peringkat 2-nya itu Ekuador. Belanda 4 poin, Ekuador 4 poin, Senegal 3 poin, Qatar 0 poin, udah pasti nggak lolos. Senegal masih punya peluang lolos. Kalau mereka bisa menang di pertandingan terakhir lawan Ekuador, mereka masih bisa lolos. Belanda harus menang atau minimal imbang lawan Qatar supaya mereka lolos. Ya kemungkinan besar lolos Belanda, tapi secara permainan nggak layak. Sedangkan grup B, Inggris peringkat 1 4 poin, Iran dan USA 3 dan 2 poin, Wales di peringkat keempat dengan 1 poin. Masih terbuka juga, tapi Wales sih berat untuk USA dan Iran mungkin untuk mendampingi Inggris. Itu masih terbuka. Jadi ya pertandingan terakhir masih menjadi pertandingan pamungkas bagi kedua grup ini. Ya kita lihatlah nanti seperti apa. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.